2010 sebagai moderator tahun ini. Dan dengan pemateri-pemateri kita yang luar biasa ini, untuk kakak saya persilahkan untuk memperkenalkan diri. Baik, saya Andi Permatasari dengan NIM 2301050240. Saya Karina Intan Setiawati dengan NIM 2301050251. Saya Zulman Arif Razin dengan NIM 2301050225. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi podcast. Sebelum kita masuk ke materi Pancasila sebagai ideologi terbuka, kita harus tahu apa itu ideologi. Apa sih yang dimaksud dengan ideologi? Jadi ideologi adalah bentuk pikiran atau tindakan. Ideologi juga merupakan gagasan atau ide, budaya, dan pola hidup tertentu. Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif, sebagai cara memandang segala sesuatu secara umum dan beberapa arah. Lalu tujuan dari ideologi adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran yang normatif, begitu. Kalau untuk konsep Pancasila sebagai ideologi bangsa itu seperti apa? Jadi konsep Pancasila sebagai ideologi negara atau bangsa itu memiliki beberapa aspek. Yang pertama, ideologi terbuka. Jadi Pancasila adalah ideologi yang fleksibel, dinamis, dan adaptif terhadap perkembangan zaman dan tantangan global. Ini memungkinkan Pancasila untuk menyerap nilai-nilai positif dari ideologi lain yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Lalu yang kedua ada ideologi bangsa. Pancasila lahir dari kesadaran kolektif dan kehendak bersama bangsa Indonesia yang beragam suku, agama, ras, dan budaya. Lalu yang ketiga ada ideologi demokratis. Pancasila menghormati hak asasi manusia, kedaulatan rakyat, dan supremasi hukum serta prinsip-prinsip demokrasi. Untuk yang terakhir ada ideologi nasionalis, religius, dan normatif. Pancasila mengandung unsur-unsur nasionalisme, religiusitas, humanisme, dan sosialisme. Seperti itu. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting. Pemahaman yang mendalam mengenai nilai Pancasila dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting bagi setiap bangsa negara Indonesia. Sebelum memahami hal ini, kita perlu tahu kedudukan Pancasila sebagai ideologi itu. Untuk itu, bisa dijelaskan Pancasila sebagai ideologi itu? Baik, Pancasila memiliki kedudukan yang kuat sebagai ideologi negara di Indonesia. Pancasila secara resmi diakui sebagai dasar negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai ideologi negara, Pancasila juga secara tegas diakui sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan negara, pemerintahan, dan kehidupan bermasyarakat. Selain itu, Pancasila menjadi landasan bagi pembangunan, penyelenggaraan negara, serta kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia. Selain menjadi dasar negara, Pancasila juga diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional sebagai bagian integral dalam pembentukan karakter peserta didik. Pancasila juga dijadikan pedoman dalam pembuatan undang-undang dan kebijakan pemerintah di Indonesia. Lebih dari sekedar ideologi, Pancasila juga dianggap sebagai simbol persatuan, identitas nasional, dan kebinekaan bangsa Indonesia, memperkuat jati diri bangsa dalam menghadapi tantangan zaman. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sebuah ideologi di atas kertas, tetapi juga memiliki kedudukan yang kuat dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Untuk itu perlu kita pahami bahwa Pancasila tidak hanya sekedar sebuah konsep filosofis, tetapi juga merupakan landasan utama bagi negara Indonesia. Selanjutnya, bagaimana sejarah ideologi Pancasila ini? Nah, sebelum kemerdekaan, berbagai aliran politik, ideologi berbeda-beda di kalangan pergerakan nasional Indonesia. Namun, pada tahun 1945, para tokoh bangsa menyepakati Pancasila sebagai dasar negara yang menggantikan konsep sebelumnya. Soekarno secara resmi menyatakan konsep negara berupa 5 sila yang kemudian dikenal sebagai Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Setelah melalui serangkaian sidang panitia 9, Pancasila disepakati sebagai dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 22 Juni 1945. Sejak itu, Pancasila diakui sebagai ideologi negara
negara dalam UUD 1945 dan menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara serta kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia. Pancasila juga diintegrasikan dalam sistem pendidikan nasional untuk membentuk karakter generasi muda di Indonesia. Perlu kita ketahui bersama bahwa Pancasila itu merupakan ideologi bangsa Indonesia yang bersifat terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka itu bagaimana? Jadi Pancasila sebagai ideologi itu tidak bersifat kaku dan tertutup, melainkan bersifat terbuka, yakni bersifat dinamis dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang memandang nilai-nilai dasar dan nilai instrumental yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan dinamika yang ada di dalam negeri. Ideologi terbuka ini lahir dari kesepakatan masyarakat. Nah, untuk ideologi terbuka ini memiliki 3 nilai dasar, yaitu yang pertama ada nilai dasar, yaitu hakikat kelima sila Pancasila yang terdiri dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai dasar ini mencakup cita-cita, tujuan, dan nilai-nilai yang baik dan benar. Yang kedua, nilai instrumental adalah arahan, kebijakan, strategi, sasaran, dan lembaga-lembaga yang digunakan untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar dalam pelaksanaan ideologi Pancasila. Lalu yang terakhir atau ketiga yaitu nilai praktis adalah realisasi konkret dari nilai-nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seperti itu. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, Pancasila sebagai ideologi terbuka memuat 3 nilai dasar. Selain nilai dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka juga memiliki 3 dimensi. Bisa dijelaskan, Kak? Baik, Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki 3 dimensi yang dapat dilihat, yaitu yang pertama, dimensi idealis. Nilai-nilai ini mencakup hakikat dari sila-sila Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kemudian dimensi normatif. Dimensi ini merujuk pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan perlu dijabarkan dalam bentuk sistem norma atau peraturan yang mengatur tindakan dan perilaku dalam masyarakat. Kemudian yang terakhir ada dimensi realistis, yaitu suatu ideologi tidak hanya berisi nilai-nilai ideal dan normatif, tetapi juga harus dapat diaplikasikan secara konkret dalam kehidupan sehari-hari dan dalam sistem pemerintahan. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai arti Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, selanjutnya bagaimana sifat positif kita terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka? Untuk sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka yaitu sikap dan perilaku yang menjunjung nilai-nilai yang terdapat kelima sila Pancasila, yaitu sikap dan perilaku menjunjung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan sosial. Nah, menurut Kakak untuk implementasinya sendiri itu bagaimana? Untuk implementasinya sendiri, yang pertama nilai ketuhanan, contohnya menjalankan kewajiban sebagai umat beragama. Yang kedua, membina kerjasama dan tolong-menolong tanpa membeda-bedakan. Untuk nilai kemanusiaan, contohnya memperlakukan manusia atau orang lain sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Contoh yang kedua, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Untuk menilai kesatuan Indonesia, contohnya sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan bernegara. Contoh yang kedua, mencintai tanah air dan bangga terhadap bangsa Indonesia. Untuk menilai permusyawaratan perwakilan, contohnya mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. Dan contoh yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak, melakukan intimidasi atau berbuat anarkis. Untuk nilai keadilan sosial, contohnya mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan lingkungan masyarakat sekitar, dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan orang lain. Seperti itu. Baik, setelah dijelaskan sifat positif kita terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka, selanjutnya bagaimana perilaku konstitusional dalam hidup berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
berpartisipasi dalam pemilihan umum sebagai wujud demokrasi, lalu menghormati proses hukum dan keputusan lembaga peradilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Seperti itu. Oke kan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tentang perilaku konstitusional dalam hidup berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan nilai Pancasila. Lalu, apa yang dimaksud dengan sikap selektif terhadap Pancasila itu? Sikap selektif sendiri merupakan sikap atau kecenderungan seseorang untuk memilih atau menilai suatu hal secara berdasarkan kriteria atau pandangan tertentu yang subjektif atau tidak konsisten. Maka sikap selektif terhadap Pancasila berarti sikap kritis dan memilih untuk mengambil atau menerapkan nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu, serta mengesampingkan atau mengabaikan nilai-nilai lainnya. Sikap selektif ini sebenarnya bertentangan dengan hakikat Pancasila yang merupakan satu kesatuan utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Nilai-nilai Pancasila saling terkait dan harus diterapkan secara menyeluruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu menurut kakak bagaimana contohnya? Contoh sikap selektif yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila, yang pertama adalah mengutamakan nilai persatuan tetapi mengabaikan nilai keadilan sosial. Selanjutnya